Ternyata betul hasil ronsennya tadi yang diabetesnya ada, yang vertigo, yang mahnya ya. Itu mohon maaf ginjalnya juga udah mulai kena, ginjal kotor ya. Karena kalau diabetes itu biar bagaimanapun larinya kemana-mana. Yang nanti bisa larinya ke jantung lemah, ke ginjal, kemana-mana. Jadi setelah saya pegang selama 3 kali ya alhamdulillah, yang lain-lainnya tadi alhamdulillah gulanya juga udah sekarang udah 150 udah normal. Tinggal memang paru-paru tadi. Kalau paru-paru itu memang proses ya, apalagi dari keturunan ataupun dari beliau itu merokok kan gitu ya. Jadi memang kalau untuk menyembuhkan itu semua harus ditinggal, rokoknya harus tinggal, pola makan harus dijaga kan itu ya. Tapi ya maklum namanya anak muda, kadang-kadang lagi ngumpul-ngumpul, yang merokok sebatang dua batang wajar. Datang nanti Pak Mustafa batuk saya kambuh lagi ya kayak mana? Ya namanya perokok tadi. Jadi kalau untuk memberhentikan perokok itu proses, nggak bisa sekaligus langsung berhentikan perokok. Ya seperti paru-paru ini ya, kalau untuk menyembuhkan total ya harus proses dulu kan gitu ya. Tapi kalau yang lain-lainnya insya Allah mahnya udah nggak melilit-lilit lagi, tadinya melilit-lilit ya. Ya yang kolesterolnya, yang vertigonya, kepalanya, ya itu sekarang tidur pun udah agak nyenyak. Cuman ya tadi proses tadi paru-paru tadi yang harus proses dulu. Oke, gitu ini ya. menarik nih Bapak, antara paru-paru dan diabetes ada kaitannya ya Pak? Ada kaitan. Oke. Karena diabetes itu memang larinya kebanyakan ke paru-paru juga Paru-paru ya. juga, Udah baik. jelas ke ginjal juga ya. Tapi Gitu ya. saat ini kondisi Mas Anton diabetesnya gulanya sudah normal Udah ya Pak kalau ya? gula itu memang udah normal. Kalau Biasa. 130, 140 udah normal itu. Oke. Dari sekian 500 ya, bahkan dulu katanya harus suntik insulin berbagai macam kan. Jadi beliau karena kalau saya suntik insulin terus-terusan ya intinya nggak saya larang. Silahkan mau suntik insulin mau bagaimanapun kalau dianjurkan medis itu yang terbaik jalankan. Tapi nggak dilakukan kepada beliau. Ya saya kadang-kadang mau megang ini mohon maaf kadang-kadang juga aduh udah puasa keperingat tapi ada penyakitnya. Padahal orang kalau banyak keringat itu biasa sehat kan gitu ya. Nggak tahunya yang nggak sehat tadi dalamnya kan gitu ya. Ya paru-paru tadi. Baik, nih Bapak ada kesulitan tidak Bapak untuk proses penyembuhan pasien yang menderita paru-paru itu lebih lama atau seperti apa Pak penyembuhannya? Jadi seperti tadi yang saya katakan porsi manusia itu kan berbeda-beda. Ada yang cepat sembuh, ada yang lambat ya. Ada juga yang 3-4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali sampai sembuh. Jadi kalau ditanya Pak, saya berapa kali harus normal kembali, harus sampai sembuh total ya. Saya tidak tahu, yang penting satu pola makan dijaga. Apalagi anak muda, rokok tolong tinggalkan. Ya mudah-mudahan kalau apapun ditinggalkan ya, jangan terlalu banyak minum gula. Boleh minum gula tapi gulanya diabetes karena ada gula tropika kan ada ya. Jadi kalau yang saya larang itu metode saya larang ini harus diturutin. Kalau memang beliau mau sembuh ya harus diturutin, kalau tidak ya silahkan gitu. Dimanapun berobat kalau pola makan nggak dijaga ya mohon maaf penyakitnya kan timbul terus bukan makin berkurang gitu ya. Tapi alhamdulillah sesudah saya sarankan gitu, apa kata saya diturutin, alhamdulillah sekarang ya intinya tinggal proses penyembuhan hanya paru-paru itu aja. Oke. Ya. Nah nih Pak Mustafa, saya dengar di klinik Pak Mustafa sendiri ramai sekali pasien. Ini bagaimana sih Pak Mustafa menghandle pasien-pasien yang datang ke klinik? Kalau pas waktu saya mengunjungi pasien ini, itu saya datangkan adik saya, sekarang ini adik saya yang dari Lampung. Kalaupun saya kan keluarga saya di Pekanbaru, kalaupun saya pas istirahat 1 minggu ataupun beberapa hari, adik saya yang di Jakarta, yang di Bandung, saya datangkan dulu ke klinik saya. Jadi pada waktu itu saya suruh ke Bandung, saya jaga klinik Pak Ustadz Tasbih yang di Bandung. Pak Ustadz Tasbih mengunjungi pasien-pasien yang sudah sembuh. Jadi kami saling membantu, saling rolling. Rolling Tapi gitu ya, ya siapapun yang mau pulang kemana, istrinya di mana tinggalnya, ya kami wajib. Tapi klinik kami tidak pernah kosong. Tetap ada yang berterapi, tetap ada pasien yang datang pun jangan kecewa. Ada adik saya, abang saya, kakak saya tetap ada di situ. Oke, jadi kalaupun pemirsa pasien yang datang ke klinik Pak Mustafa nggak ada, tuh pasti ada pengganti terapisnya yaitu saudara Pak Saudara Mustafa sendiri ya. ya betul, karena selalu saya katakan dengan pasien saya, kalaupun sewaktu saat saya nggak ada beberapa hari, jangan takut Bu, kami bersaudara ya, bersatu keturunan, jadi sama semua pegangannya. Jangan saya jelaskan gitu kepada pasien, jangan Ibu karena saya nggak ada, nanti nunggu Pak Mustafa, jangan. Adik saya ada Pak Ustadz Tasbih, Pak Ustadz Musalam, Pak Ustadz Mulana, ada semua di situ. Jadi jangan takut, bahasanya Pak Mustafa nggak ada, sedang keliling kunjungi pasien, tetap ada yang jaga di klinik kami sekarang ini ya. Karena yang di khusus di Palembang itu
kliniknya atas nama saya, atas nama Pak Mustafa, ya otomatis saya mengunjungi pasien kan gitu ya. Karena ini hasil kerja keras saya melalui syariat saya, Allah menyembuhkan pasien-pasien saya yang di Palembang sini. Otomatis saya sendiri yang terjun mengunjungi pasien-pasien seluruh Sumatera Selatan yang terjangkau kami kunjungi. Dan sesuai keyakinan pasti ya Pak ya, Iya, masing-masing. betul ya. Nah ini tadi menarik tadi bahas mengenai penyakit diabetes nih Pak. Orang yang menderita diabetes itu terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan. Nah berobat dengan Pak Mustafa apakah terus-terusan menggunakan herbal? Betul menggunakan herbal, tapi ya tadi kalau diabetes itu asal usulnya dari mana itu pankreas harus dibetuli. Pankreasnya itu nomor satu yang harus kita betulin kan gitu ya. Yang lain-lainnya komplikasinya di mana ya harus kita beri obat satu persatu ya. Jadi kalau hanya diabetes aja mohon maaf yang lainnya nggak kita beneri, nggak kita kasih obat bagaimana kan? Karena diabetes itu kemana-mana ya, bisa ke paru-paru ya, nanti bisa ke ginjal kemana-mana larinya. Jadi riwayat pasien yang komplikasi seperti itu untuk obat-obatan sendiri terpisah ya Pak ya? Iya seperti itu ya? betul, itu obatnya masing-masing. Masing-masing gitu ya. misalnya untuk diabetes, untuk jantung-jantung Iya, berbeda ya Pak untuk ya? Untuk mata-mata karena diabetes itu biasanya lebih cepat larinya itu ke mata dan ke kalkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya tepat berada di depan klinik pengobatan Pak Mustafa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Nah, kemarin kita sudah jalan-jalan mengunjungi beberapa rumah mantan pasien dari Pak Mustafa dan kita sudah mendengarkan langsung kesaksian mereka tentang penyakit yang mereka alami. Bahkan ada beberapa yang mengalami penyakit kronis, namun setelah melakukan pengobatan dengan Pak Mustafa ditotok untuk pertama dan kedua kalinya sudah langsung merasakan enak di badannya dan bugar kembali. Nah, pemirsa, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pasien yang lagi berobat dan mendaftar di klinik pengobatan Pak Mustafa dan saya akan wawancara langsung. Nah pemirsa, sekarang saya berada di klinik pengobatan Pak Mustafa yang alamat lengkapnya ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Dan di sebelah saya sudah ada pasien dari Pak Mustafa. Saya akan coba tanya-tanya jawab dulu. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak MZen. Bapak MZen ya. Bapak MZen ini yang berobat siapa? Bapak saya. Oh, orang tua ya Pak Iya, ya. orang tua. Bapaknya siapa namanya? Hasanuddin. Bapak Hasanuddin ya. Pak Hasanuddin ini sakit apa? Sakitnya ini keluhannya tangannya ini nah. Karena diabetes itu. Diabetes ya Pak ya. Sudah berapa lama? Ya jalan 2 bulan ini. Jalannya 2 bulan, tapi lah sudah di sini berobat lah sudah 2 kali jalan 3. Oke, diabetesnya baru 2 bulan. Iya. Ini pengobatan datang ke klinik sudah berapa kali? Sudah 2 kali jalan 3 ini. Oh, 2 kali jalan ketiga kali. Iya, Oke. iya. Nah, dari awal pada saat belum berobat ke klinik Pak Mustafa itu kondisi Pak Hasanuddin seperti apa? Ya seperti ada keluhan itulah, ada kita berobat kemana-mana tapi tidak ada perubahan ya. Nah, terima kasih datang ke sini sudah 2 kali 50%, alhamdulillah. Sudah Diabetesnya ada perubahan, ya. sakit diabetes kering atau basah? Basah. Diabetes basah ya, jadi memang terjadi luka di tubuhnya Iya, seperti itu ya Pak, yang tidak luka. tidak mengering seperti itu. Iya. Sebelumnya sudah dibawa berobat? Iya, sebelumnya juga sudah dibawa berobat ke rumah medis sakit, juga, ke rumah ya, sakit. bawa tim medis kemana-mana itu sudah keliling lah. Iya, tapi tidak ada perubahan. Belum ada perubahan Iya. ya Pak ya. Oke, Jadi, baik. terima kasih di sini tuh alhamdulillah. Jadi merasa sudah enakan, akhirnya yang ketiga kali Pak Hasanuddin datang lagi ke sini ya. Datang lagi ke sini karena ada perubahan kan. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jaga kesehatan, pola hidup, pola makan, istirahat, dan olahraga. Bila mana ada keluhan penyakit apapun, segeralah datang ke klinik Pak Mustopa. Insya Allah dengan syariat Pak Mustopa, Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa yang menderita penyakit tertentu, bahkan penyakit kronis sekalipun, silakan datang berobat ke klinik pengobatan Pak Mustopa yang ada di perumahan PU Pak Jo, Jalan Mesuji, Blok F10 nomor 1717 Palembang. Insya Allah apapun penyakit Anda bisa disembuhkan dengan syariat pengobatan Pak Mustopa. Jangan pernah berputus asa karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata saya Desmarina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Siapa di mana? Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicek salam tadi, maka amal di dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri.
yaitu pencak silat atau juga disebut dengan Kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget, aku nggak bisa nonton kamu. Soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga.
Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang diucap salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Depi di acara Grebek yang menyajikan berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi sudah kami sajikan khususnya di layar TV kita ini. Inilah Grebek selengkapnya. Ngawali berita pertama kita, residivis spesialis bobol rumah kosong Sandi ditembak. Tersangka ditangkap anggota unit Resmob Samoranmor Satreskrim Polrestabes Palembang di kediamannya di Jalan Kopral Urip, Lorong Lebak Pelaju sesudah 7 tahun buron. Dengan sekil kencot abis ditembak, Sandi, residivis spesialis bobol rumah kosong, berhasil ditangkap anggota gabungan Resmob Samoranmor Satreskrim Polrestabes Palembang di kediamannya di Jalan Kopral Urip Simpang 3 Bakaran, Lorong Lebak Pelaju. Tersangka ini merupakan target operasi kasus bobol rumah polisi di Kompleks Sasana Patra, Tegal Binangun pada tahun 2013 liwat. Dari pengakuan tersangka, sesudah menggasak rumah tersebut, tersangka ngelari ke diri ke Dusun Tanjung Rajo. Sedangkan modus yang dilakukan tersangka ini dengan cara ecek-ecek bertamu, pas rumah tersebut tak kete uang, barulah mereka ngelancarkan aksinya. Di jero rumah anggota yang dibobol tersebut, tersangka nggasak duit 60 juta rupiah, emas 10 suku, jam tangan, kamera digital, sama 2 unit HP, dengan total 120 juta rupiah. Untuk duit hasil maling tersebut digunakan tersangka untuk kebutuhan hidup sama poya-poya. Itu Pak, Bapak. Hah? 3 kali, nah selama 7 tahun kau berlari kemana? Ini Pak. 3 kali terbuang ini. Pak, ke dusun Pak. Dusun. Sana aja Pak. Kenapa di sana? Itu Pak, sini sembunyi Pak. Sembunyi. Maling apa yang kau maling tuh? Duit 60 juta Pak. Emas. Terus? Jam tangan. Terus ini Pak,
Kami yang dikejar Pak. Foya-foyanya narkoba atau judi? Minuman Pak. Hah? Judi. Untuk tanggung jawab ke perbuatannya, tersangka dijeblos ke sel tahanan Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PALT. Salah si kawang dari pecatan Brimob, Aprianto Samukawanyo Salam, ditingkap unit 1 Subdit 3 Jataras Polda Sumsel karena jadi tersangka maling di kosan Jalan Angkatan 45 Palembang. Kedua pelaku nekat maling di kosannya Aprianto karena nak beli sabu. Bahkan Aprianto dewek sudah menggelapkan motor punya satpam di kosan itu. Tim unit 1 Subdit 3 Jataras Polda Sumsel berhasil ningkap tersangka maling kosan kawasan Jalan Angkatan 45 Palembang. Kedua tersangka diamankan di tempat yang berbeda. Terungkapnya kasus ini karena ada rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Kedua tersangka Aprianto sama Salam berhasil ngambil TV yang ada di kosan. Bahkan Aprianto dewek juga gelap ke motor dari satpam di kosan itu. Kasubdit 3 Jataras Polda Sumsel Kompol Suryadi jelas ke kedua tersangka ini sudah berhasil diamankan karena berhasil maling TV di TKP sama gelap ke motor. Tersangka Aprianto sama Salam berhasil bobol pintu kosan terus langsung gawak TV yang ada. Untuk tersangka Aprianto dewek merupakan mantan anggota Brimob yang bertugas di Bangka Belitung. Dia dipecat tahun 2012 karena disersi. Ya salah satu adalah menurut pengakuan pecatan anggota yang bertugas di daerah Bangka Belitung. Tahun 2012 itu sudah dipecat. Sekarang udah warga biasa. Mungkin kita proses dengan undang-undang yang ada. Panit Opsnal Jatanras AKP Nanak Supriyatna jelaskan kalau kedua tersangka dewek ditangkap di tempat yang berbeda. Tersangka Aprianto diamankan di rumah keluarganya di kawasan Taman Kenten, sedangkan tersangka Salam berhasil ditingkap di rumahnya di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Lorong Kemas 2, Kertapati, Palembang. Kedua tersangka berhasil diamankan dengan mudah karena tidak KTP perlawanan. Hasil penyelidikan dilanjutkan, diketahuilah bahwa dia bersembunyi di salah satu keluarganya, yaitu di Pertanian Kenten. Ya. Nah, waktu proses penangkapan dia bersembunyi, yaitu di langit-langit rumah. Nah, sehingga kita anggap itu perlawanan, namun setelah kita peringatkan akan dilakukan tindakan keras, baru dia menyerahkan diri. Kedua tersangka ini dikenakan pasal 363 tentang pencurian, sama sikut tersangka lagi si Aprianto, ditambah pasal tentang penggelapan motor Beat. Untuk selanjutnya bakal diproses supaya kedua tersangka bisa dihukum sesuai perbuatan mereka. Mardiansa. Kapolrestabes Palembang pimpin penggerebekan kafe narkoba. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Kalau duit galak, kakak siap langsung kenal ke duit sama orang tua kakak. Mbak tak setuju? Iyo, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih duit yang harus ke kau, tau tak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh sekarang ke duit.
tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita mau putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Vera berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Feral, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau, Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain, kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa Kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut Kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri Kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan Kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau utara selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Dengan diresmikannya Nah, ini dia videonya. Kemarin aku minum pakai Mantan Dwi adalah cara jalan ke hidup di lingkungan keluarga yang toksik. Toksik kau nih. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker.
Samo yang pasti mendep di rumah bae. Pesan ini dipersembahkan oleh Mokase masih di Grebek. Sudah menjadi tempat penyalahgunaan narkoba, kafe yang ada di Lorong Zaini, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni. Di Grebek, tim gabungan Polrestabes Palembang yang dipimpin langsung Kapolrestabes Palembang. Juru penggerebekan petugas ngaman ke Sike Uwong. Antar berangkat. Pecah inilah aksi penggerebekan kampung narkoba yang ada di Lorong Zaini, Kelurahan Sungai Lais, Kecamatan Kalidoni. Aksi penggerebekan tersebut dilakukan karena banyak aduan masyarakat yang ngatuke di lorong tersebut ada tempat yang sering disebut dengan kafe narkoba yang jadi tempat penyalahgunaan narkoba. Penggerebekan tersebut dipimpin langsung Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satyaputra bersama tim gabungan Satreskrim, Sat Narkoba, sama tim Hunter Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang mengungkap ke pas masuk ke lorong tersebut sekitar 600 meter ada sike rumah yang diduga jadi tempat transaksi narkoba. Pas masuk ada sike uang yang lagi jago langsung digeledah sama isi rumahnya. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemui sike timbangan emas, plastik kecil, sike unit laptop, 2 unit HP, 2 senjata tajam, sama sike senapan angin. Buka, kami masuk ke dalam, memang satu sedang sepi, hanya ada 1 orang yang ada di lokasi. Sampai saat ini dalam pemeriksaan mereka belum mengaku, namun hasil urinnya adalah positif. Kemudian di dalam rumah tersebut juga kita menemukan beberapa timbangan emas yang untuk menimbang narkoba biasanya, beberapa plastik untuk pembungkus, kemudian 1 buah laptop, 2 buah handphone, senjata tajam, 2 buah, dan senjata senapan angin yang buat nembak burung. Itu ada di lokasi. Kemudian kami menggeledah bersama Ibu RT di lokasi tersebut. Sudah kami geledah, kemudian kami bawa ke kantor. Sekarang kondisi rumah tersebut kami polis lain. Sike uang tersebut langsung digelandang ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut. Heru Wahyudi, PAL TV. Sudah kena tuntut jaksa penuntut umum Sigit Subianto dari Kejari Palembang selama 7 tahun penjara. Juru kasus narkotika jenis sabu dengan barang bukti 2 paket, terdakwa Mariam diputus majelis hakim selama 12 bulan penjara. Atas putusan ini, jaksa penuntut umum ngaju ke banding. Putusan ini yang terungkap di juru persidangan di Pengadilan Negeri Palembang dengan terdakwa Mariam yang tersandung kasus narkoba jenis sabu sebanyak 2 paket. Juru putusannya, majelis hakim nyatu ke terdakwa Mariam terbukti melanggar pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman selama 12 bulan penjara. Pertimbangan majelis hakim menetap keputusan juru persidangan aman terdakwa ditangkap polisi sedang konsumsi sabu, bukan selaku pengedar sabu. Atas putusan ini, jaksa penuntut umum mengambil langkah banding karena jauh perbedaannya dari tuntutan JPU sebelumnya, ialah pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman selama 7 tahun penjara, denda sebesar 800 juta rupiah, dan subsidiar 6 bulan penjara. Juru dakwaannya terdakwa Mariam ditangkap tim Polsek IB1 di kawasan Rusun, di mana posisi terdakwa tengah ngisap sabu di jero kamarnya. Sri Febriandi, PAL TV. Motor kesayangannya yang terparkir di Jabu Kosan kawasan Jalan Simanjuntak hilang di Paling Wong. Andika Segara, warga Jalan Pertanian Kelurahan Talang Jambe Sukarame, lanjut bikin laporan polisi di SPKT Polrestabes Palembang. Apes yang dialami oleh Andika Segara 24 tahun, warga Jalan Pertanian RSS Kriya Sinar Abadi, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame. Motor kesayangannya hilang dilari ke maling. Atas kejadian tersebut, korban datangi SPKT Polrestabes Palembang guna mikir laporan polisi. Pas dimintai keterangan, korban mengungkap ke kejadian tersebut terjadi di kosannya di Jalan Letnan Simanjuntak Kemuning. Motor Honda Beat dengan nomor polisi PG 3473 ABR
yang ditaruhnya di jabuk kosan sesudah balik kuliah dengan kondisi stang dikunci sama digembok, hilang dilari ke maling. Pas besoknya korban nak pakai motor tersebut sudah tidak katik lagi. Terselek tinggal gembok motornya bayi yang sudah dirusak maling. Melapor kehilangan motor Beat Honda Beat dengan BG 3473 ABR. Kehilangannya sekitar dari yang jam 7.30 atau yang ngekos di bawah itu masih ada motornya. Mungkin dari jam 3.30 sampai jam 4 itulah mungkin hilang motornya itu, tapi tidak tahu pastinya jam berapa kan. Motornya ada katik lagi ya? Iya, motornya sudah digembok ya? Iya, sudah digembok. Gemboknya sudah rusak. Mana gemboknya? Ini gemboknya. Laporan sudah diterima, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Bawa sabu, pengangguran ditangkap. Beritanya sesudem, gerebek yang siko ini. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan bakteri seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena adanya perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di mata. Di.
sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah pakai Bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu bisa kayak orang enggak? Udah kayak Ini Kak. Ini apa ya? Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicek salam tadi, maka amali dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Ciawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Mokase masih di Gerebek. Kedapatan ngawak sabu seberat 0,20 gram, lanang inisial RD warga desa Kartadewa Pali ditangkap oleh anggota tim elang Reskrim Polsek Talang Ubi Pali. Ini RD lagi diperiksa lebih lanjut. Jeruk kondisi tangan terborgol, RD warga desa Kartadewa yang sudah tertangkap polisi ngawak sabu seberat 0,20 gram di genggaman tangannya. Selanjutnya RD diamankan di Polsek Pali guna dilakukan pemeriksaan. Tertangkap juta tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah karena tersangka kerap mengedarkan narkoba jenis sabu di desa Kartadewa. atas nama 1 Redianto bin Azam, laki-laki 19 tahun, petani, Dusun 1, dana pasal 114 ayat 1. Ancamannya sekitar 5 tahun, paling lama 20 tahun. Dari pengakuan tersangka, dirinya cuma make, bukan pengedar sabu. Untuk barang haram tersebut, tersangka dapatkan dari kawan di desanya. Saya tahu kawan aku tuh, Pak. Nonton Ini ke mana dia kau? dia udah ngacung tengah ke depan, ya. Tahu ngambil. Nah, berapa lama kau? Aku umpai lebar lah, Pak. Atas nama di Kartadewa ini aku begawe itu yang sotet. Untuk nanggung jawab perbuatannya, tersangka dijeblos ke jeru sel tahanan Polsek Talang Ubi Pali dengan dijerat pasal Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Aji, PAL TV. 7 anak muda datangi SPKT Polda Sumsel untuk melapor ke owner arisan online yang diduga gelap ke duit arisan. Korban dewek ngelapor ke lantaran total kerugian dari 200 member sebesar 1,4 miliar rupiah. Ada 7 wong anak muda datangi SPKT Polda Sumsel untuk ngelapor ke owner arisan online yang diduga sudah menggelap ke duit arisan korban. Karena ratusan korban ngerasa dak ada itikat baik dari terlapor untuk balik ke duit arisan, 7 wong perwakilan dari 200 wong lebih ini langsung buat laporan penggelapan di SPKT Polda Sumsel. TT sama UM nekat ngelapor ke owner yang bernama MP. Karena dianggap dak kate itikat baik waktu korban arisan online ini nagih duit arisan mereka. Modusnya dewek terlapor nyebar ke arisan online di media sosial. Member arisan ini dewek dikumpul ke dalam grup WA di mana untuk melakukan koordinasi arisan. Tapi waktu member nak narik arisan, terlapor belum juga transfer duit ke member. Tertahan dari dari bulan November sampai hari ini. Total berapa tuh? Totalnya sekitar 1,4 M. 1,4 Iya, M itu ya? hitungan kasar dari para member. Berapa jumlah membernya? Ratusan sih sekarang yang dirugikan sekitar 100, kurang lebih sih hampir 180 orang. Dari total? Dari total mungkin hampir 300-an orang. Iya. Arisan online ini dewek banyak macam nilainya, mulai dari 1 juta, 4 juta, sampai 20 jutaan. Bahkan ada salah sikok member yang kerugiannya nyampe 50 juta.
Laporan ini sudah diterima oleh petugas SPKT Polda Sumsel dan untuk selanjutnya bakal dilakukan penyidikan. Mardiansah, PAL TV. Tersandung kasus aksi penembakan terhadap korban Muslim Ansori di Jabu Musola Abadandi 1 Ilir 4 sekawan Deni, Arfani, Retno Hermanto, sama Mukroni akhirnya dihukum majelis hakim selama 17 tahun penjara sesuai dengan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Putusan ini yang sudah ditetapkan majelis hakim yang dipimpin Tociman Juntak di Pengadilan Negeri Palembang. Juru putusannya, majelis hakim nyata ke keempat terdakwa Deni, Arfani, Retno Hermanto, sama Mukron terbukti melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan hukuman masing-masing 17 tahun penjara. Putusan ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, di mana kedua terdakwa Deni Arfan dituntut tuntutan 19 tahun penjara, sedangkan terdakwa Retno Hermanto sama Mukron dituntut jaksa penuntut umum selama 17 tahun penjara. Penetapan putusan berdasarkan pemeriksaan saksi, terungkap fakta aman kejadian ini berawal dari hutang piutang. Lalu korban intimidasi keluarga terdakwa, laju buat terdakwa emosi terus gari korban, ketemu di TKP, lalu korban pun ditembak hingga mati. Atas putusan ini, baik terdakwa maupun JPU menerima putusan hingga buat putusan punya kekuatan hukum tetap. Sri Febriandi, PAL TV. Terbukti nerima fee proyek, 4 mantan lurah dihukum setahun penjara. Beritanya sesudah gerebek yang siko ini. Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Mangcek bicek, payo kita antisipasi sama memutus ke rantai penyebaran virus corona dengan cara makan makanan bergizi sama seimbang. Rajin olahraga di rumah. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hindari nian yang namanya kerumunan. Pakai masker. Samo yang pasti mendep di rumah baik. Pesan ini dipersembahkan oleh
Kalau duit galak, kakak siap langsung kenal ke duit sama orang tua kakak. Mbak tak setuju. Iya, asik tuh awak tuh kemarin lah. Mati-matian nolak si Perol itu. Kau balik lah ke Palembang. Ayo kau nih Dwi, yang harus ke kau, tau gak? Kuliah kau. Ayo pengen kau bagus. Jadi mana yang nak dikasih ke pihak lain yang diwakaf ke, kemudian mana yang nak diwaris ke, karena ini menyangkut legalitas. Kakak boleh ngarep ke Dwi. Tidak bakal mundur. Tapi kakak harus tahu. Dia tuh ada aku. Aku yang lebih paham dia. Aku yang lebih tahu dia. Kalau ini memang kate perasaan dia nih. Kurang apa? Kau lah mutus ke aku. Kau lah tolak aku di depan orang tua aku. Bahkan ketika kita belum putus, aku masih nyari kabar kau. Tapi kau tutup kesempatan itu. Kau tahu enggak? Kalau misalnya Asi itu sudah nyapa ke Kak Ferel berkali-kali. Itu bukan urusan kau, Dwi. Untuk apa kau melok-melok campur? Apa berarti kalau kau nak nolong Ferel, kau harus deketi dia? Tidak mah itu, Dwi. Kau tuh takuan pula nak jadi pahlawan. Mudah bagi kau Asi. Kau pikir itu mudah bagi aku? 5 tahun aku jaga kau. 5 tahun aku jaga hubungan kita. Tapi apa? Kau sama orang lain, kau tidak bisa jaga diri kau dewek. Kau tahu sekarang yang tersisa apa untuk kau itu? Benci. Aku benci sama kau. Asumsi ilmiah yang tidak terbantah bahwa Kuntau berasal dari Nusantara. Nah, mainan Sriwijaya disebut Kuntau. Diperkirakan tentara-tentara Sriwijaya ini memiliki kemampuan bela diri Kuntau ini di tingkat mahir. Syekh Abdul Somad juga mempelajari ilmu bela diri, yaitu pencak silat atau juga disebut dengan Kuntau Palembang. Kami ini sebetulnya aslinya dari Kuntau Utara Selatan. Aliran Kuntau itu ada hampir mencapai 1000 lebih aliran itu. Mau kasih masih di Grebek. Tersandung kasus OTT Polres Pagar Alam terkait fee proyek pembangunan sarana samo prasarana kelurahan. Akhirnya 4 mantan lurah, Haryono mantan lurah Besema Selatan, Hadi Malioni mantan lurah Gunung Dempo, Dwi Apriyono mantan lurah Sidorejo, serta Mauludin mantan lurah Besema Selatan dihukum selama 1 tahun penjara. Putusan ini yang ditetapkan Majelis Hakim terhadap 4 mantan lurah di Pagar Alam yang tersandung kasus korupsi OTT fee proyek pembangunan sarana samo prasarana kelurahan dengan barang bukti duit 33 juta rupiah lebih. Jero putusannya, Majelis Hakim nyatu ke amon keempat terdakwa, Haryono
mantan Lurah Besema Selatan, Hadi Malioni, mantan Lurah Gunung Dempo, Dwi Apriyono, mantan Lurah Sidorejo, Samo Mauludin, mantan Lurah Besema Selatan, bersalah karena melanggar pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dengan hukuman masing-masing setahun penjara. Putusan yang ditetapkan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum di juru sidang sebelumnya, di mana sudah dituntut JPU selama 1,3 tahun, denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan penjara. Dan atas putusan ini, para terdakwa pun ngambil sikap menerima putusan. Sri Febriandi, PAL TV. Lanjutan kasus korupsi lahan TPU di Oku, masih pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Palembang. 7 saksi dihadirkan, salah satunya ialah mantan Bupati Oku Julius Nawawi. Juru persidangan dari KPK nganggep peran terdakwa Johan Anwar terselik jelas intimidasi untuk cepat ke proses tanah sama proses naik ke rego tanah untuk lahan TPU. Persidangan lahan TPU Oku dengan kerugian negara nyampe 5,7 miliar rupiah dengan terdakwa Johan Anwar masih agenda pemeriksaan saksi. JPU KPK ngadir ke 7 saksi, diantaranya saksi yang dihadirkan ada Julius Nawawi, mantan Bupati Oku. Juru persidangan terungkap peran terdakwa juru intimidasi supaya lahan TPU ini pacak gancang diproses. Sudah itu terdakwa juga intimidasi pihak legislatif untuk naik ke rego tanah yang bakal dijadikan lahan TPU. Kami sudah bisa berpendapat bahwa letak dari intervensi yang dilakukan oleh Johan Anwar sebagai legislatif kepada eksekutif sudah terlihat dari keterangan Malkomar. Ya. Intervensinya itu adalah meminta kepada Malkomar untuk mendatangi Sekda Saudara Unirtom dengan kabar perlengkapan Saudara Slamet Riyadi. Terkait hal ini, dari pihak kuasa hukum terdakwa Johan Anwar ungkapkan untuk di persidangan hari ini pun peran terdakwa masih belum terselik. Jadi terkait hari ini ada 6 saksi yang dilakukan pemeriksaan ya, yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Di dalam saksi-saksi semua itu tidak ada satupun yang mengatakan bahwa keterlibatan klien kami Pak Johan Anwar. Selanjutnya, abis sidang hari ini bakal dilanjutkan lagi Selasa depan. Juru agenda masih pemeriksaan saksi. Sri Febriandi. Sika rumah di kawasan Simpang Kades KM11 abis dilalap si Jaguabang. Juru kemutungan ini ada adu korban jiwa dan untuk kerugian dewek ditafsir puluhan juta rupiah. Sedangkan untuk asal api masih diselidiki tim forensik. Kemutungan terjadi balik lagi, kali ini terjadi di kawasan Simpang Kades KM11 Sukarame Palembang. Dari video amatir, terselip api berkobar besar melalap rumah tersebut. Untung juru kemutungan ini, warga sekitar sigap dibantu juga oleh tim pemadam kemutungan, sehingga api langsung pacak dipidamkan. Dari kejadian ini, tak katik korban jiwa, sedangkan untuk kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah, dan asal api juga masih diselidiki oleh tim forensik Samo Polsek Sukarame. Mardiansah, PAL TV. Makasih pemirsa, itulah tadi berita tadi ngakhiri perjumpaan kita pada Grebek edisi hari ini. Tetap saksikan Grebek di PAL TV, memang punya kita. Aku Cek Depi bersama kru PAL TV yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo ngapa baru datang? Iya, baru datang. Oh, Kau sama siapa sini? sama kawan itu? Oh, Ini siapa? kawan Ayu. Namanya siapa yuk? Rehni. Oh, kalau kau? Rehni. Oh, Hai, Ren. Dunia lah nak kiamat. Kalau lanian. Iya, aduh pula Samo. umur Ayu berapa yuk? 11 tahun. Kalau kau? Sama. Nah, Samo lagi. sama kalau ada. Ya arah, mak ini hari aduh juga sama orang datang sudah ketemu dia Samo. Iya. Walah. Tanggal lahir 21. Kalau kau, Dek? Sama. Nah, Samo lagi. Ayo kelas berapa? 1 SMP. Kalau kau? Sama. Samo lagi. Tinggalnya di mana yuk? Di Banyuasin. Kalau kau? Sama. Nah, Ren, kau dengar Sama. Nah, sama lagi. Iya. Mbak bayar. Aku juga Mbak bayar. Benar kan ini sumek? Hah? Selamat pagi, Jeng. Iya, selamat pagi. Oh, gelap Ibu. ya. Oh ya. Oh, kacamata. Jeng, Iya, ada bisa saya bantu, Ibu. ini nak masang iklan tentang suami saya yang meninggal, Jeng. Oh, iklan duka cita, Ibu. Iya, Jeng. Mau contoh gimana? Ini ada beberapa contoh, bisa dilihat. Oh, ini ya, Jeng. Iya. Kalau yang paling mahal sehalaman, cak mana, Jeng? Yang mana contohnya? Ini Ibu, seperti ini. Oh, ini sehalaman nih ya? Iya. Oh, berita duka cita. Ini sehalaman penuh ya. Jadi kakek gambar laki aku galau cak itu ya? Iya, Ibu. Berapa kan cak ini, Jeng? Kira-kira ini 10 juta, Ibu. 10 juta? Iya. Oh. Untuk satu kali terbit. Satu kali terbit? Iya. Sedih nih, Jeng, singgonya. Kalau yang setengah, Jeng, boleh kan nanya dulu? Setengah halaman. Oh, yang cak ini? Oh, setengah ya. Jadi pojoknya ada berita lain ya? Iya, Ibu. Berapa organnya, Jeng? Setengah dari situ bisa 5 jutaan ya. 5 juta. Iya. Yang seperempat ada yang seperempat, Jeng?